Shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Meskipun kita masih ibadah online, saya percaya kuasa Tuhan bisa dinyatakan dalam kehidupan kita. Tak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru 2021, dan saya percaya kalau kita bisa melewati tahun 2020, di tahun 2021 bersama dengan Tuhan, kita juga akan bisa melewati dan penuh dengan kemenangan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, meskipun secara online, tapi kami percaya kuasa-Mu tetap bekerja dalam hidup kami. Tuhan, berfirmanlah bagi kami, biar setiap firman yang kami dengar pada hari ini memberkati hidup kami dan memberi kekuatan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Kami siap untuk mendengarnya. Dengan penuh sukacita, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul dari rasa cemas menjadi damai sejahtera. Kalau kita berbicara tentang rasa cemas atau kecemasan, setiap orang pasti pernah mengalami. Atau jangan-jangan pada hari-hari ini kita sedang mengalami yang namanya rasa cemas dan mengalami kecemasan. Nah, saya ingin berdoa sungguh hari ini setelah kita mendengar firman Tuhan, bagi saudara yang mengalami rasa cemas atau kecemasan, diubah menjadi mengalami damai sejahtera. Kita akan lihat bersama-sama, ada 4 bagian yang akan saya bahas pada hari ini. Di bagian yang pertama, kita akan melihat apa yang menjadi sumber rasa cemas. Saudara-saudara, saya percaya ketika seseorang atau kita pada waktu menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita bisa mengalami yang namanya damai sejahtera. Setiap orang bila ditanya ketika pertama kali menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, apa yang dirasakan? Pasti jawabannya hampir sama, yaitu mereka mengalami yang namanya damai sejahtera. Nah, pada suatu hari, ketika seseorang berbuat dosa, tiba-tiba rasa damai itu seolah-olah pergi meninggalkan dia. Tergantikan dengan perasaan cemas, perasaan yang tidak enak, perasaan yang tidak nyaman. Saudara-saudara, perbuatan dosa itu menggantikan rasa damai sejahtera yang ada dalam hati kita. Kalau hari ini kita sedang mengalami rasa cemas, mengalami kecemasan, jangan-jangan kita jatuh ke dalam perbuatan dosa. Bagaimana jalan keluarnya supaya damai sejahtera itu kembali dalam kehidupan kita? Tidak ada jalan lain kecuali kita bertobat, kembali kepada jalan yang benar. Dan saya bisa pastikan bahwa ketika kita bertobat dan kembali kepada jalan yang benar, kita akan merasakan kembali yang namanya damai sejahtera. Nah, apa saja yang lain yang bisa menimbulkan rasa cemas dalam kehidupan kita semua? Selain perbuatan dosa, masalah, persoalan, dan problem, itu bisa menimbulkan rasa cemas dalam kehidupan kita. Berbicara tentang masalah, persoalan, atau problem, kembali setiap orang juga mengalami. Saya tidak tahu hari-hari ini saudara sedang mengalami masalah apa, sedang menghadapi persoalan apa. Apapun keadaan saudara, janganlah cemas hatimu, percaya kita menghadapi bersama dengan Tuhan. Percaya kita nggak pernah sendirian, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita perhatikan, hari-hari ini ada banyak orang mengalami rasa cemas atau kecemasan, jelas karena serangan virus COVID-19. Apa-apa menjadi takut,
Apa-apa menjadi khawatir, menjadi cemas. Tidak bisa dipungkiri, karena ini melanda semua orang, juga melanda seluruh dunia. Melanda bangsa kita juga. Belum lagi masalah-masalah yang lain. Mungkin masalah pekerjaan dan ekonomi, masalah keuangan. Kebutuhan hidup harus terus dibayar. Pengeluaran terus berjalan. Sedangkan mungkin pemasukan atau penghasilan bisa jadi menjadi turun atau merosot. Dan ini bisa menimbulkan kecemasan tersendiri dalam kehidupan kita. Atau mungkin sakit penyakit yang sedang datang dalam kehidupan kita. Atau mungkin masalah keluarga yang kita hadapi. Mungkin masalah anak. Dan masih banyak masalah yang lain, termasuk mungkin masalah dalam pelayanan dan sebagainya. Dalam hidup ini ada banyak masalah, persoalan, dan problem yang bisa mengganggu hidup kita dan tidak jarang bisa menimbulkan rasa cemas atau kecemasan dalam hati kita. Saudara-saudara, kalau diperhatikan, semakin hari semakin banyak orang mengalami kecemasan dan rasa cemas. Bahkan di negara maju, salah satu negara Amerika, dikatakan bahwa ada banyak orang pergi ke dokter. Ternyata setelah berjumpa dengan dokternya, mereka tidak ditemukan penyakitnya. Ternyata mereka mengalami kecemasan yang begitu berat. Bahkan 60-90% kunjungan seseorang ke dokter tidak ditemukan obatnya. Mereka ternyata cemas sampai kemudian menjadi stres. Dan tidak jarang akhirnya bisa mengalami gangguan jiwa ringan. Bapak Ibu saudara, hati-hati dengan keadaan seperti ini. Kita bisa mengalami hal itu, bisa mengalami gangguan jiwa juga, sekalipun ringan. Itu sebabnya hari ini kita butuh Yesus. Butuh Tuhan Yesus yang bisa memberikan damai dalam kehidupan kita. Sungguh saya ingin berdoa, biar hari ini perasaan cemas diangkat oleh Tuhan, digantikan dengan damai, sejahtera yang sejati. Dan saya percaya bila kita memiliki damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kita akan bisa menikmati hidup dengan indah dan luar biasa. Saudara mengalami masalah, kita mengalami persoalan. Kitab 1 Petrus mengatakan bahwa kita nggak mengalami sendirian. Di seluruh dunia juga orang mengalami penderitaan yang sama. Artinya mereka punya masalah juga. Mereka juga punya persoalan, sekalipun beda mungkin persoalannya. Jadi jangan berkata kita yang paling berat mengalami masalah dalam hidup ini. Di luar sana ada orang yang keadaannya jauh lebih berat. Dan percaya yang lebih berat Tuhan bisa menolong. Kita yang tidak lebih berat, Tuhan pasti bisa menolong kita. Mari kita bangkit. Mari kita semangat menghadapi hidup ini. Yang kedua, apa akibat rasa cemas di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, saya percaya ketika kita mengalami kecemasan, kita mengalami rasa cemas, kita pasti bisa merasakan. Itu sebabnya jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan kecemasan atau rasa cemas tinggal dalam hati kita. Bahkan ada yang mengatakan jangan dibiarkan dia kontrak atau ngekos dalam hati kita. Begitu kita merasakan kecemasan itu sudah mulai muncul, harus kita keluarkan, minta kekuatan Tuhan supaya rasa cemas itu keluar dari hidup kita. Kalau rasa cemas dibiarkan akan menimbulkan akibat buruk yang tidak menguntungkan bagi kehidupan kita. Nah, kita akan lihat bersama-sama apa akibat dari rasa cemas yang terus dibiarkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kecemasan itu akan menimbulkan ketakutan. Saya akan bacakan dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu,
maksudnya Goliat, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Jadi Goliat mengintimidasi bangsa Israel selama 40 hari, dan akhirnya bangsa Israel mengalami rasa cemas. Awal-awalnya kelihatannya rasa cemas yang muncul, tapi karena terus-menerus diintimidasi, akhirnya mereka sangat ketakutan. Coba rasakan, di dalam hidup ini ketika kita sedang mengalami persoalan, masalah, awalnya mungkin cemas, lama-lama jadi takut. Bahkan dikatakan kalau kita semakin takut, imunitas atau imun dalam tubuh kita semakin turun. Sangat ketakutan dengan COVID-19 atau serangan COVID-19 berbahaya. Kita harus waspada dan jaga-jaga, tapi tidak boleh sangat ketakutan. Nanti imun dalam tubuh kita katanya bisa menurun. Yang kedua, ternyata rasa cemas bisa menimbulkan kekhawatiran. Di dalam Lukas 12 ayat 29 dikatakan demikian. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Kalau kita baca judul di atasnya, yaitu hal kekhawatiran. Jadi awalnya rasa cemas, lama-lama bisa menjadi rasa khawatir. Jadi kecemasan ini bekerjanya semakin hari bukan semakin turun, tapi semakin meningkat. Coba kita lihat yang ketiga sekarang. Yang ketiga, kalau kecemasan terus dibiarkan, akan menimbulkan kesesakan. Di dalam Mazmur pasal 107 ayat yang ke-6. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dilepaskan kecemasan, dan akhirnya mereka bisa dilepaskan juga dari rasa sesak di dalam hidupnya. Siapa di antara saudara kalau mengalami masalah yang begitu berat, sampai rasanya dada ini sesak? Tidak jarang ada yang nafasnya tersengal-sengal. Ya, rasa cemas itu kalau dibiarkan akan mengakibatkan hal yang buruk dalam hidup kita. Saya ulang, rasa cemas bila dibiarkan, dia akan bekerja semakin dalam dan semakin meningkat. Awalnya ketakutan, kemudian kekhawatiran, dan kemudian bisa menimbulkan kesesakan dalam hidup kita. Mana ada orang bisa menikmati hidup sementara mengalami kesesakan? Sesak itu sangat gak enak, saudara. Sangat mengganggu. Dan setelah itu akan timbul kegelisahan. Apa yang dimaksud dengan rasa gelisah atau kegelisahan? Kayak orang bingung. Pernahkah kita mengalami? Mungkin naik motor atau naik mobil. Tiba-tiba kita belok ke kanan. Padahal kita tujuannya bukan ke kanan, terus kita bilang, ngapain aku belok ke kanan, mestinya aku ke kiri tadi. Kadang naruh barang baru ditaruh lupa. Kadang mau ngomong baru aja ingat, lupa mau ngomong apa. Itulah contoh-contoh sederhana orang yang mengalami kegelisahan di dalam hidupnya. Seperti orang bingung. Kemudian jadi stres. Tadi saya katakan di awal, banyak orang di Amerika pergi ke dokter, tidak ditemukan obatnya. Ternyata mereka mengalami rasa cemas. Bahkan akhirnya disebut penyakit kecemasan. Dibiarkan jadi stres, kata beberapa dokter di Amerika. Benar, saudara. Nah, kalau sudah stres, hormon di dalam tubuh kita akan bekerja menjadi tidak normal. Saudara tahu ada hormon yang berakibat buruk dalam kehidupan kita bila kita stres. Dia bisa muncul. Salah satunya adalah hormon adrenalin. Kalau itu dibiarkan akan menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan, bahkan penyakit dalam tubuh kita. Tetapi sebaliknya, bila kita penuh dengan damai, penuh dengan sukacita,
ada hormon yang baik yang akan keluar, yaitu hormon endorfin. Justru kalau hormon endorfinnya meningkat, produksinya sangat baik dalam kehidupan kita, dia akan menimbulkan satu hormon yang membuat kita jadi lebih sehat. Kalau sakit pun gampang sembuh. Nah, saudara-saudara, pilihan di tangan kita. Apakah kita mau tetap stres? Apakah kita tetap mau dikuasai rasa cemas? Kita akan mengalami kerugian. Tidak akan ada hal yang menguntungkan yang akan kita dapatkan dalam hidup ini. Tapi saya percaya ketika kita mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, hormon endorfin akan bekerja dengan luar biasa dan membuat tubuh kita menjadi sehat dan kuat, bahkan kalau sakit pun kita bisa mengalami kesembuhan. Saudara-saudara, tidak jarang ketika orang mengalami stres, mengalami gangguan, salah satunya membuat dia jadi susah tidur. Tidak mudah tidur, katanya sulit tidur. Tapi ada juga, seperti teman saya, kalau stres, malah dia tidur terus. Ya, nggak tahu saudara yang mana. Susah tidur, atau malah tidur terus. Terus ada lagi yang mengalami gangguan bila stres, tidak nafsu makan. Jadi makan ini nggak suka, makan itu nggak suka, akibatnya tubuhnya menjadi semakin kelihatan kurus. Tapi tidak semua sama, tidak semua orang keadaannya sama, ada yang stres malah makan. Pelariannya makan, akibatnya bukannya semakin kurus, tubuhnya semakin gemuk. Berat badannya semakin bertambah. Itu sebabnya hati-hati. Kalau orang stres tipe seperti ini, pelariannya makan dan nyemil, ya pasti berat badannya akan terus naik, saudara. Kemudian ada lagi bila stres sulit berkonsentrasi. Kalau saya perhatikan, ada orang-orang tertentu, katanya kalau dijak ngomong, tell me, telat mikir. Ada yang bilang, gak nyambung, karena gak bisa konsentrasi. Kadang dijak ngomong, jawab pun salah-salah misalnya. Ya, kerja pun, kalau kerja salah-salah. Ngomong salah, kerja salah, karena gak konsentrasi. Artinya, konsentrasinya terganggu. Kemudian apa lagi? Orang stres mudah menangis. Nggak ada apa-apa nangis. Seperti hidup mengasihani diri sendiri. Sepertinya dia sudah dikuasai dengan stres yang begitu berat. Bahkan tidak jarang bisa jadi punya pikiran untuk segera mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Kemudian apalagi ada yang jantungnya berdetak dengan keras sehingga heart rate-nya, detak jantungnya atau pulsnya begitu tinggi. Karena mengalami tekanan dalam hidupnya, mengalami beban di dalam kehidupannya. Seolah-olah masalah itu membebani. Tadi saya katakan dari cemas sampai kemudian jadi stres. Kemudian ini yang paling banyak mengganggu, tiba-tiba asam lambungnya naik. Jadi mahnya jadi sakit. Tidak jarang kalau sudah seperti ini, kadang bisa mual. Maaf, kadang bisa mau muntah. Bahkan ada yang muntah dan berwarna kuning, itu berarti asam lambungnya sudah keluar. Jadi kita perlu berhati-hati. Dan ini sangat-sangat mengganggu kehidupan kita. Kemudian ada yang sakit kepala misalnya. Sakit kepala, letaknya macam-macam katanya. Bisa di atas, bisa di samping, bisa di belakang. Dan masih banyak gangguan-gangguan di dalam tubuh kita. Salah satunya bisa jadi orang stres itu gula darahnya bisa naik. Ya, jadi ada banyak kerugian. Ada banyak hal-hal yang tidak menguntungkan dalam hidup kita bila kita izinkan perasaan cemas, rasa cemas itu ada dalam hidup kita sampai kemudian menjadi stres. Malam hari ini kita akan berdoa bersama nanti setelah firman Tuhan disampaikan. Sungguh saya ingin berdoa supaya segala rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, rasa
gelisah atau mengalami kesesakan, bahkan stres, Tuhan angkat dari hidup kita. Tuhan angkat dari hati kita. Saya sungguh berdoa supaya damai sejahtera yang pernah diberikan kepada kita dan terus diberikan kepada kita boleh tetap tinggal dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Saya percaya kalau hidup ini penuh dengan damai sejahtera, kita bisa menikmati hidup dengan indah. Baik, kita akan masuk di dalam bagian yang ketiga. Siapa yang menjadi sumber damai sejahtera sejati? Saya ulang, siapa yang menjadi sumber damai sejahtera sejati? Kita lihat dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Injil Lukas pasal 2 ayat 14 dikatakan demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, pada waktu Yesus lahir ke dalam dunia, Dia datang membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Itu sebabnya di awal tadi saya katakan bahwa setiap orang yang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dia akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Karena kitab Lukas pasal 2:14 mengatakan dengan jelas bahwa ketika dia lahir, datang ke dalam dunia, membawa yang namanya damai sejahtera. Jadi menjadi jaminan bagi kita semua, barang siapa yang mau menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, pasti di dalam hati dan hidupnya mengalami yang namanya damai sejahtera. Kemudian saya bacakan dalam Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27 dikatakan demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara, ketika Yesus berjumpa dengan para muridnya, hari itu sebenarnya Yesus mau berpamitan dengan muridnya, memberitahu bahwa suatu hari akan meninggalkan mereka. Tetapi dikatakan di sana nggak perlu takut, nggak perlu gentar, juga nggak perlu gelisah. Karena aku kembali kepada Bapa, meninggalkan kamu, aku tidak meninggalkan kamu begitu saja, tetapi aku juga meninggalkan yang namanya damai sejahtera. Jadi saudara perhatikan, ketika Yesus datang ke dalam dunia, lahir ke dalam dunia, Yesus membawa yang namanya damai sejahtera. Dan ketika dia meninggalkan dunia ini, dia juga meninggalkan yang namanya damai sejahtera. Itu sebabnya pantas dalam kitab Yesaya pasal 9 yang ke-5, Yesus disebut dengan Raja Damai. Karena dia datang membawa damai sejahtera, dan dia pulang kembali kepada Bapa, meninggalkan yang namanya damai sejahtera. Ada satu ayat yang luar biasa yang ingin saya bacakan dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-5. Dikatakan demikian, kalau kamu masuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Pada hari itu Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Dikatakan dia mengutus berdua-dua. Dan dikatakan, kalau kamu masuk suatu rumah, terlebih dahulu kamu harus mengatakan damai sejahtera bagi rumah yang kamu masuki. Jadi diperintahkan untuk memberitakan Injil, tetapi pesannya adalah ketika masuk suatu rumah, mereka diperintahkan untuk mengatakan damai sejahtera bagi rumah yang dikunjungi atau yang dimasuki. Coba kita renungkan sejenak. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Kenapa pesannya seperti itu, bukan pesan yang lain? Kenapa harus mengatakan damai sejahtera bagi rumah yang dikunjungi?
Saudara-saudara, berarti yang namanya damai sejahtera ini menjadi konsentrasi Yesus sendiri. Menjadi konsen dari Yesus sendiri. Berarti dia tahu bahwa setiap orang membutuhkan yang namanya damai sejahtera. Orang bisa tinggal dalam rumah yang bagus, bisa memiliki mobil yang mewah mungkin, atau sejumlah uang, tetapi kalau di dalamnya tidak ada damai sejahtera, apa ya bisa menikmati hidup dengan indah? Maaf saudara, mungkin kita hidup sederhana, tetapi kalau kita memiliki damai sejahtera, saya percaya kita bisa menikmati hidup dengan indah. Bukan tidak perlu kita memiliki rumah yang bagus, bukan tidak perlu kita memiliki jumlah uang atau mobil yang mewah, tetapi damai sejahtera itu lebih daripada segalanya. Saudara, kalau kita lihat kenapa rumah dan bukan tempat yang lain, izinkan saya mengatakan rumah ini identik dengan kehidupan rumah tangga. Rumah ini identik dengan kehidupan sebuah keluarga. Dan Yesus tahu potensial konflik yang paling besar, masalah yang paling banyak dan kompleks itu masalah keluarga. Itu sebabnya mukjizat yang pertama juga terjadi di acara perkawinan di sebuah keluarga. Jadi saudara-saudara, Yesus ingin setiap keluarga mengalami damai sejahtera juga. Coba bayangkan ketika sebuah keluarga mengalami perselisihan, atau mungkin hari itu suami istri bertengkar di pagi hari sebelum berangkat bekerja. Saya percaya sepanjang hari itu akan mengalami rasa yang tidak enak. Kerja jadi gak semangat, apapun menjadi tidak nyaman. Itu sebabnya pada hari ini saya ingin berdoa. Yang pertama-tama, setiap pribadi perlu mengalami yang namanya damai sejahtera. Dan tidak hanya itu, setiap keluarga, rumah tangga juga harus mengalami damai sejahtera juga. Perlu mengalami damai sejahtera. Coba saudara rasakan ketika tidak hanya kita, tapi keluarga kita, rumah tangga kita penuh dengan damai. Semua rasanya menjadi luar biasa. Hidup menjadi indah. Sebabnya tidak ada jalan lain kecuali kita minta kepada Yesus, karena saya percaya dialah Raja Damai dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang keempat, langkah-langkah apa yang perlu kita ambil supaya setiap kita bisa mengalami yang namanya damai sejahtera. Di dalam Filipi pasal 4, ayat 4 sampai yang ke-6 dikatakan demikian. Filipi pasal 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saya lompat ayat yang ke-6, Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat dan ayat yang ke-6 dituliskan ada 3 kata penting, yaitu bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Atau kalau boleh disingkat 3B. Bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Rasul Paulus menuliskan ini dan memerintahkan kepada setiap kita supaya kita tetap hidup bersukacita, hidup berdoa, hidup bersyukur. Kalau ketiga hal ini bisa kita lakukan dan tetap kita lakukan dalam kehidupan kita, maka ayat yang ke-7 akan berlaku atas hidup kita. Apa bunyi ayat yang ke-7? Dikatakan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita bisa tetap bersukacita, tetap berdoa, dan tetap bersyukur dalam hidup ini, apapun yang terjadi,
maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan tinggal atau memelihara hati kita. Ingin damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu tinggal dalam hati kita, tinggal dalam hidup kita, banyaklah bersukacita, banyak berdoa, dan banyak bersyukur. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa hidup dalam damai sejahtera? Yang kedua, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dituliskan dalam Lukas pasal 2:14 yang sudah kita baca tadi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di sana dituliskan yang berkenan kepadanya. Jadi yang akan memiliki damai sejahtera adalah orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Di awal pembahasan saya sudah katakan, damai sejahtera itu sudah Tuhan taruh dalam hati kita ketika kita pertama kali menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ketika kita berbuat dosa, jatuh ke dalam perbuatan dosa, tidak jarang yang namanya damai sejahtera seolah-olah pergi meninggalkan kita. Jadi jelas perbuatan dosa itu bisa menghilangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Tetapi kalau kita tetap hidup berkenan di hadapan Allah, hidup benar di hadapan Allah, maka saya percaya yang namanya damai sejahtera akan tinggal tetap dalam hidup kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita harus memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup dalam damai sejahtera? Memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan dengan menjalankan perintahnya. Dituliskan dalam Yesaya pasal 48 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faidah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi kita diperintahkan oleh Tuhan atau diajar oleh Tuhan untuk menempuh jalan yang baik, jalan yang berfaedah. Kalau kita sungguh-sungguh menempuh jalan Tuhan, pasti ada faedahnya, pasti ada gunanya, pasti ada akibatnya. Nah, perhatikan ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Nah ini, kalau kita memperhatikan perintahnya, tuntunannya kita jalankan, maka kita akan mendapat faedahnya. Maka, saya ulang, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wow, luar biasa. Mau damai sejahtera kita seperti sungai yang tidak pernah kering? Mau kebahagiaan kita seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti? Kita harus memperhatikan perintah Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, menjalankan tuntunan Tuhan, menjalankan firman yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita, belajar menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya janji Tuhan ini ya dan amin. Kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan perintah Tuhan, menjalankannya, saya ulang, damai sejahtera yang ada dalam hidup kita akan seperti sungai yang tidak pernah kering, bahkan kebahagiaan kita akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar. Ampuni kami Tuhan kalau hidup kami jatuh ke dalam perbuatan dosa, sehingga bukan damai sejahtera yang kami rasakan, tetapi kecemasan, rasa tidak nyaman. Sebabnya ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dan biarlah damai sejahtera itu dikembalikan lagi dalam hidup kami. Dan tidak jarang Tuhan, karena masalah, pergumulan, persoalan yang terjadi dalam hidup kami menimbulkan rasa cemas yang akibatnya bisa menghilangkan damai sejahtera dalam hidup kami. Itu sebabnya pada hari ini kami mohon kepadamu, segala rasa cemas, kecemasan, bahkan sampai mengalami kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, stres, rasa sesak, kami cabut dalam nama Tuhan Yesus.
Biarlah perasaan-perasaan seperti itu pergi meninggalkan kami. Dan biarlah hari ini, setiap kami yang mendengar firman-Mu mengalami damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu terus memelihara hati kami dan hidup kami. Dan biarlah damai sejahtera Allah seperti sungai yang tidak pernah kering itu, bahkan kebahagiaan yang terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti, boleh tinggal dalam hidup kita, hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati kami semuanya. Kalau ada yang mengalami masalah, pergumulan, persoalan, tolonglah mereka. Berikan jalan keluar yang terbaik. Hamba-Mu berdoa, bagi yang sakit kiranya Tuhan menyembuhkan. Bagi yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Mengalami masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Kiranya Kau memberkati Tuhan pekerjaan yang kami kerjakan. Kau memberkati pelayanan kami dan memberkati gereja kami. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada, kiranya Kau melindungi kami dan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Puji Tuhan.